tahta-Mu, seraya mengucap syukur untuk segala kasih setia-Mu. Dan saat ini siapkan hati kami ya Tuhan, untuk menerima sabda firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan mengarahkan hati pikiran kami kepadamu. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, setiap hati yang mau dibukakan kepadamu. Dan kiranya roh takut Tuhan boleh menjadi bagian kami umat-Mu siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mendengar menjawab doa kami ini. Amin. Sebagaimana judul kita pada siang hari ini adalah aturan yang memerdekakan dan membinasakan. Yang diambil dasarnya dalam 1 Tawarik pasal 13 ayat 9 dan 10 sebagai ayat tema yang sudah dibacakan tadi. Peristiwa Uza. Tetapi kita akan pandang peristiwa ini dari latar belakang judul ini. Aturan yang memerdekakan dan yang membinasakan. Mungkin kita sering bertanya sehubungan dengan peristiwa Uza ini. Betul tidak? Berapa di antara kita yang sering menanyakan peristiwa ini? Apa salah Uza? Dia hanya memegang perbuatan baiknya kelihatan ya. Dia hanya mau memegang supaya tabut itu tidak jatuh. Tapi kenapa Tuhan murka dan menyambar dia dengan api? Ini menjadi pertanyaan yang berat. Seberapa disiplin Tuhan kita itu? Sebelum kita datang kepada cerita ini, kita harus undur ke belakang. Kita harus kenal tabut itu apa. Mengapa tabut ini menjadi benda yang sangat-sangat dihormati, malah yang kalau kita perhatikan secara sekilas, orang Israel bukan mencari Tuhan tapi mencari tabut. Betul tidak? Seolah-olah tabutlah yang menyelamatkan mereka dari perang. Sekarang tabut itu menjadi Tuhan mereka. Makanya tidak heran orang Filistin mengambil tabut itu dengan berpikir, ini Tuhan yang akan selamatkan mereka dari peperangan. Tabut itu waktu dibentuk, Tuhan katakan kepada Musa, ukir di atas tabut perjanjian itu penutup pendamaian yang berbentuk kerubim yang menaungi. Dan kerubim yang menaungi ini itu menjadi tutup pendamaian dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris disebut seat of mercy. Atau saya terjemahkan bahasa Indonesianya langsung, tempat duduk kasih karunia. Tapi kalau bahasa Ibraninya lebih dalam lagi, kaporet, artinya tempat meminta pengampunan. Itu kaporet. Itu yang disebut dengan seat of mercy dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesia terlalu jauh terjemahannya ya. Tabut penutup pendamaian. Tuhan katakan Musa, buat tutup pendamaian itu, taruh di bilik Maha Kudus dalam Ka'bah. Dan itu tidak sembarang untuk diatur. Suku-suku Israel, hanya suku Lewi yang boleh angkat tabut itu. Di antara suku Lewi ini hanya satu puak
yang boleh bertanggung jawab di situ. Tidak semua keturunan Lewi harus angkat itu, punya hak angkat itu. Tidak. Ada satu keturunan yang Tuhan khususkan. Jadi dengan kata lain, tabut ini sebagai simbol tahta Allah. Coba perhatikan di dalam kitab Yesaya pasal 37 ayat 16. Yesaya pasal 37 ayatnya yang ke-16. Ini doa Yesaya. Perhatikan bahasanya di sana. Yesaya 37 ayatnya yang ke-16. Oh, terima kasih. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas apa? Kerubim. Perhatikan tabut ini, dia suruh ukir membuat patung kerubim yang berjaga. 2 kerubim yang menaungi, yang di dalam tabut itu berisi 10 hukum Allah, yaitu hukum kasih. Jadi di sini Tuhan secara simbolik dia katakan kepada bangsa Israel bahwa disitulah tahtanya. Itu adalah tata kemuliaan bahwa Allah itu penuh dengan kasih karunia, penuh dengan pengampunan, penuh dengan keadilan, panjang sabar. Jadi jangan sekali-sekali kita berpikir bahwa dosamu terlalu besar melampaui anugerah Allah. Dosa kita masih terlalu kecil di mata Tuhan. Karena pengampunannya lebih besar. Anugerah karunia-Nya yang lebih besar. Tuhan coba menjelaskan ini kepada bangsa yang tegar tengkuk. Dan Tuhan atur. Saudara buka di dalam kitab Bilangan pasal 3 ayat 27. Saya buat urutannya, saya tulis di catatan Alkitab. Karena saya tertarik dengan aturan Tuhan ini. Tuhan itu maha atur. Dia tidak main-main. Jadi kalau orang yang tidak mau beraturan, dia hidup melawan Tuhan. Banyak orang suka masuk surga tapi tidak mau diatur. Betul tidak? Saudara yang tidak mau diatur jangan pernah impian masuk surga. Karena Allah kita adalah Allah Maha Pengatur. Di dalam kitab Korintus saja, Korintus pasal 14, 1 Korintus 14 ayat 40. 1 Korintus 14 ayat 40, Tuhan sendiri di bawah inspirasi Roh Kudus, Rasul Paulus, dia catat di sana, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan apa? Teratur. Allah kita adalah Allah yang beraturan. Allah yang berdisiplin. Kalau dia tidak beraturan, bayangkan berapa planet akan bertabrakan dengan bumi setiap saat. Kalau dia tidak beraturan. Makanya dalam kitab Bilangan pasal 3, coba perhatikan di sana, tempat perkemahan orang Lewi, selesai Tuhan atur tempat perkemahan orang Israel, suku-suku Israel, datang kepada orang Lewi, suku mereka pun diatur Tuhan dan dia katakan, untuk di pasal 3, di sebelah barat bait suci, itu kaum Gerson. Tugas mereka memelihara kemah suci. Saudara boleh lihat dalam pasal 3, saya sudah ringkas ini, mempermudah saya baca. Kaum Gerson, tugas mereka memelihara kemah suci dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar pelataran. Jadi semua yang berhubungan dengan kain, ini tugas orang Gerson. Suku Lewi yang dari keturunan Gerson. Kaum Gerson. Dan bagian selatan itu tempatnya kaum Kehat. Kaum Kehat ini tugasnya mereka yang mengangkat tabut, yang mengatur tabut itu, meja yang ada di dalam Ka'bah, kandil, mesbah,
perkakas dan tirai yang ada di dalam Ka'bah. Ini kaum Kehat. Itu dicatat mulai dari ayat 27 yang disebut dengan puak Kehat yang terdiri dari kaum Amram, kaum Yishar, kaum Hebron, kaum Uziel. Ini kaum Kehat. Mereka yang punya hak untuk mengangkat tabut. Jadi tidak semua orang Lewi. Tuhan atur itu. Saya tidak akan baca semuanya ini. Tetapi itu ketentuan yang dicatat Tuhan di dalam kitab Bilangan. Ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan, terjadi kebebasan berpikir. Yang saudara baca itu dalam kitab Hakim-Hakim. Dalam catatan kitab Hakim-Hakim, orang Israel mulai mengadakan sesuatu yang apa yang dipandang baik oleh mata mereka. Ini orang Israel. Dan singkat cerita, masuk di dalam kisah 1 Samuel, akhirnya tabut ini dirampas. Tabut ini diambil oleh siapa? Orang atau bangsa Filistin. Bangsa Filistin mengambil tabut ini. Masalahnya cuma satu. Kenapa Tuhan izinkan tabut ini diambil? Dosa Imam Eli. Saudara boleh dapat ceritanya mulai dari 1 Samuel pasal 2 ayat 27 sampai ayatnya yang ke 36. Ini cerita nubuatan apa yang akan terjadi dengan kaum Imam Eli ini. Apa dosa Imam Eli? Lalai memperhatikan kekudusan. Dia lebih takut anak-anaknya daripada kekudusan Tuhan. Tabut ini adalah simbol hadirat Allah. Waktu tabut ini ada di padang belantara, kekudusannya ditandai dengan kehadiran Shekinah. Asap yang keluar dari dalam tabut yang menjadi tiang awan, tiang api yang akan menuntun bangsa Israel keluar. Jadi kemuliaan tabut itu ditandai dengan hadirat Allah yang disebut dengan Shekinah. Jadi secara simbol Tuhan nyatakan bahwa melalui tabut itu adalah pernyataan hadirat Tuhan. Sekarang Eli memandang rendah hal itu. Kita umat Tuhan yang ada di jemaat Taman Harapan. Jangan hanya kita berpikir, saya hanya ikut Zoom di rumah. Saya hanya duduk di gereja dan dengar khotbah. Tanpa menyadari bahwa apa yang saudara sementara lakukan, saudara sementara mengundang hadirat Allah. Ketidakaturanmu akan membuat hadiratnya mundur. Setiap hal yang kita lakukan yang tidak, seringkali saya juga di rumah, saya sering kalau kita ikut Zoom ya, kan kelihatan kalau di Zoom kan hanya setengah badan. Jadi sudah pakai jas saja, tapi celananya celana pendek. Betul tidak? Mengelabui Tuhan itu namanya. Supaya dilihat orang, saya bagus. Atau matikan aja kamera dan saya tidur dengar-dengar aja khotbahnya. Dia lupa dia sementara mengundang hadirat Tuhan. Hari Sabat adalah hari di mana Allah hadiratnya itu turun bagi umatnya. Ada masa di mana hadirat ini akan mundur kalau kita hidup tidak beraturan. Ini buktinya Tuhan nyatakan itu kepada Imam Eli. Karena kelalaianmu, kubiarkan kemuliaanku dikotori. Bangsa Filistin, mereka ambil itu, mereka bawa, dan kita singkat ceritanya di 1 Samuel pasal 5
ayat 1 sampai 12, cerita ini berlanjut, tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Dan di pasal 6, berapa lama dia tulis tabut itu berada di daerah Filistin? Selama 7 bulan lamanya. Dan di sana orang Filistin kembalikan itu ke orang Israel karena Tuhan menekan mereka. Tuhan menekan mereka dengan apa? Borok. Dia kutuk mereka. Tidak main-main itu. Dan lihat apa yang dilakukan orang Filistin. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 1 dan 2. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin itu memanggil para imam dan apa? Petenung. Yang dipanggil untuk mengatur tabut, imam dan siapa? Petenung. Ini pertama kali perpaduan antara rohani dan kekafiran. Mereka panggil imam dan memanggil petenung, peramal. Dipadukan dan minta amaran mereka, minta nasihat mereka, bagaimana cara kita untuk membawa tabut ini dipulangkan ke bangsa Israel. Tapi saya unik di sini, saya baca komentar Pena Inspirasi yang di dalam Alfa Omega jilid 2 halaman 369 paragraf pertama. Izinkan saya membacanya untuk saudara. Dia katakan begini, bangsa Filistin yang tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum Allah telah menempatkan tabut itu di atas satu pedati, di gerobak, yang sebenarnya Tuhan sudah atur itu nggak boleh taruh di gerobak. Caranya kaum Kehat harus pikul itu. Sekarang mereka kasih petunjuk, taruh di atas apa? Gerobak. Taruh di atas satu pedati yang baru pada waktu mereka mengembalikannya kepada Israel. Namun Tuhan menerima usaha yang telah mereka adakan itu. Mengapa? Coba perhatikan. Walaupun ada imam, tapi ketulusan untuk membawa itu dari orang Filistin bagus sekali. Dan Tuhan terima itu karena mereka orang kafir. Tetapi Tuhan tidak main-main dengan bangsa Israel, yang dimana aturan-aturan itu sudah diberikan kepada mereka. Kalau kita lihat gereja di luar masih salah, mungkin Tuhan masih excuse dengan mereka. Tuhan tahu apa yang harus lakukan, tetapi Tuhan tidak main-main dengan gereja Advent. Karena di gereja ini segala aturan itu sudah diberikan. Petunjuk-petunjuk untuk menghadapi akhir zaman, apa yang harus gereja lakukan, sudah diberikan. Demikian bangsa Israel. Dan dari cerita ini, mereka menggunakan kereta dan dibawalah itu ke Israel. Dan di dalam pasal 7 ayat 2, tabut itu berada di Israel, di rumah Abinadab selama 20 tahun. Di Kiryat Yearim. Sekarang datang kepada cerita dari dia waktu di Kiryat Yearim, di rumah Abinadab, dia diberkati oleh karena tabut itu ada di sana. Tapi di bangsa orang kafir, mereka mendapat kutuk. Tuhan pelihara Abinadab selama 20 tahun dan dia diberkati. Akhirnya orang Israel berteriak kepada Tuhan, minta Tuhan supaya tabut itu ada kembali ke Israel. Itu sebagai simbol hadirat Tuhan. Waktu Daud naik raja, dia langsung atur itu. Dan perhatikan pengaturannya, sebenarnya itu ada di dalam kitab 1 Samuel tadi.
Tapi lebih jelas kalau di 1 Samuel pasal 7. 1 Samuel pasal 7. Bukan pasal 7, maksudnya 1 Samuel pasalnya yang ini waktu Daud mau pindahkan tabut itu. Waktu dia mau pindahkan tabut itu, kita lompat aja di 2 Samuel pasal 6 ayat 1. 2 Samuel pasal 6 ayat 1. Di informasi 2 Samuel 6 ayat 1, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Ini pengaturan yang Daud buat untuk mengangkat tabut itu. Tetapi kitab Tawarik lebih jelas, dia punya pengaturan. Mari kita lompat di 1 Tawarik pasal yang ke-13. Kita mulai dari ayat 1. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan semua pemuka. Ini yang Daud lakukan. Dia berunding dengan para pemuka-pemuka, dengan pemimpin-pemimpin pasukan. Dan lihat di ayat 4, maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Saudara bayangkan kita buat KKR, sudah komite yang ada di Jemaat Taman Harapan belum cukup, panggil orang conference, buat petunjuk bagaimana kita mau buat KKR. Dan semua dianggap baik. Tiba-tiba Tuhan menyambar dengan api. Kalau saudara dalam peristiwa ini, apa yang saudara rasakan mengenai Tuhan? Ini sudah komite, ini sudah dirundingkan dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata ibadah ini masih membawa kutuk. Kita sudah buat yang terbaik. Malah di catatan itu dia katakan, mereka buat di ayat 7, mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Usa dan Ahio mengantarkan kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, ceracap, dan nafiri. Dengan sekuat tenaga mereka memuliakan Allah. Saya mau katakan, berapa di antara kita memuliakan Tuhan dengan segenap tenaga kita? Karena sukacita, tapi ibadahmu tidak pernah diterima. Apa masalahnya? Sudah komite, diatur oleh tua-tua jemaat, dan sudah dipandang itu baik. Ketika ibadah itu dijalankan, Tuhan murka. Pernahkah kita sadari hal ini? Umat Tuhan yang dikasihi. Sedangkan ini sudah diatur sedemikian rupa, Tuhan murka. Bagaimana kita? Yang mungkin asal-asalan hidup kita dalam beragama, di dalam beribadah. Saudara bayangkan apa yang akan Tuhan lakukan. Apa yang menyebabkan Tuhan menyambar? Kenapa akhirnya Usa disambar? Di dalam kutipan ini, saya bacakan ini. Dia katakan begini.
Tuhan telah menerima usaha yang telah mereka adakan itu, orang Filistin. Tapi Israel memiliki di tangannya satu pernyataan yang jelas tentang kehendak Allah di dalam segala perkara ini. Dan kelalaian mereka terhadap petunjuk-petunjuk ini merupakan suatu penghinaan kepada Allah. Kelalaian adalah satu penghinaan. Pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita jangan pernah kita lalaikan. Karena di mata Tuhan itu adalah satu penghinaan. Umat Tuhan yang dikasihi. Di atas diri Usa tertanggung satu kesalahan yang lebih besar, yaitu perbuatan yang takabur. Perbuatan yang takabur. Pelanggaran terhadap hukum Allah telah mengurangi kepekaannya. Ini yang saya senang untuk kita ketahui. Pelanggaran terhadap hukum Allah telah mengurangi kepekaannya terhadap kesucian tabut itu. Saudara lihat apa yang menjadi masalah Usa? Yang menjadi kesalahan Usa, masalahnya Usa, dikatakan selain kelalaian oleh orang Lewi, kelalaian oleh petinggi-petinggi, tetapi salah satu yang dimiliki Usa, dia itu kurang peka terhadap hal yang kudus. Jangan sampai kita umat Tuhan hilang kepekaan terhadap apa yang kudus. Kita akui hari Sabat itu adalah hari yang kudus, namun kita sudah tidak memiliki kepekaan terhadap hari itu. Tanpa kita sadari, dengan semau kita jalankan Sabat itu. Dan berdalih dengan bahasa-bahasa yang klasik. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Jadi semua tertuju kepada Usa. Kesalahan bangsa Israel, para imam yang mengatur itu. Dikatakan tidak boleh apa? Pikul. Tidak boleh taruh di gerobak. Harus pikul, mereka taruh di gerobak. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, harus dituntun oleh orang Lewi dari kaum Kehat. Mereka gunakan malah yang berjalan di depan menurut informasi Alkitab. Siapa? Daud. Itu tidak boleh. Makanya di pasalnya yang ke-15, pasalnya yang ke-15. Jadi tadinya ada lagi kesalahan yang satu. Alat musiknya salah. Tuhan sampai alat musik diatur. Coba perhatikan di 1 Tawarik pasal 13 ayat 8. Alat musik yang mereka gunakan ada kecapi, ada gambus, ada rebana, ceracap, dan nafiri. 5 alat musik. Di pasal 15, 3 bulan kemudian, Daud atur lagi dan Daud datang kepada orang Lewi, yang saya tahu pasti ini sudah kaum Kehat. Dan Daud katakan kepada mereka begini. Di pasal 15 ayat 13. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkat tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita bisa lihat analisa di sini. Berarti waktu mereka ada komite pertama, mereka lakukan itu berdasarkan apa yang mereka anggap baik. Betul? Tidak berdasarkan apa yang tertulis firman Tuhan. Tuhan sudah tulis itu, bagaimana cara mengangkat tabut itu firman Tuhan.
Dan itu ada kepada mereka. Sekarang mereka rapat tanpa firman Tuhan. Berdasarkan akal mereka. Umat Tuhan di akhir zaman, kita punya petunjuk-petunjuk firman Tuhan yang dilengkapi juga dengan pena inspirasi. Kita menjadi pemimpin-pemimpin di akhir zaman, banyak baca petunjuk-petunjuk. Jangan sampai kita hanya berdasarkan apa yang baik menurut pikiran kita, tetapi yang tertulis berbeda. Kita pikir itu baik, tetapi akhirnya murka Allah yang akan kita terima. Allah tidak disenangi. Dan lihat yang berikutnya. Tadi alat musik itu ada berapa? 5. Ketika mereka buat, di ayatnya yang ke-16, ini yang diatur. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu, supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat musik apa? Gambus, kecapi, ceracap. Tinggal berapa? Apa yang dihilangkan dari ayat 8 tadi? Gambus ada? Ada gambus. Kecapi ada? Ada tidak kecapi? Ayat 16. Ada. Ceracap ada? Nafiri ada? Rebana ada? Tidak ada. Itu dikeluarkan. Saudara lihat, sampai alat musik Tuhan atur. Makanya waktu saya terima gereja Advent, saya pelajari gereja ini. Dari seluruh denominasi gereja, hanya orang Advent yang punya aturan alat musik. Betul tidak? Hanya gereja kita. Karena memang gereja ini adalah gereja yang dinubuatkan. Gereja yang betul-betul dipercayakan harta terbesar, sama seperti dia percayakan orang Israel. Harta terbesar itu. Gereja kita lah yang akan mendapat kesempatan melihat Tuhan datang dalam kemuliaan. Banyak orang berpikir Laodikia terlalu hina, tetapi mereka lupa. Laodikia ini yang akan melihat Tuhan dalam kemuliaan. Gereja kita. Ketika semua ini diatur, semua berjalan dengan baik. Sebagai satu kesimpulan siang hari ini, pertanyaan kembali, mengapa Tuhan membunuh Usa? Apa fungsi aturan? Fungsi aturan mari kita buka dalam kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 11. Yehezkiel pasal yang ke-20 ayat 11. Bunyinya demikian. Di sana aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapanku dan memberitahukan peraturan-peraturanku, dan manusia yang melakukannya akan apa? Hidup. Fungsi aturan bukan supaya saudara masuk surga. 10 hukum Tuhan berikan bukan supaya kita masuk surga. Tidak ada hukum menyelamatkan. Hukum itu diberikan, aturan-aturan itu diberikan. Dia katakan supaya kamu hidup. Sekarang pertanyaan, kalau begitu apa yang menyebabkan Tuhan membunuh Usa? Dan apa hubungannya dengan aturan-aturan ini? Coba buka di Yehezkiel pasal 20 tadi, kembali. Ayatnya yang ke-9. Tadi ayat 11, sekarang ayat 9.
tetapi aku bertindak oleh karena namaku. Yang menyebabkan Tuhan membunuh Usa karena nama Tuhan. Saudara mengerti sampai sini? Nanti saya lebih jelaskan kembali sebentar. Aku bertindak oleh karena namaku supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi, keteledoran bangsa Israel di dalam peristiwa Usa, Tuhan harus lakukan itu karena nama Tuhan, menurut Yeskiel pasal 2 ayat 9. Sekarang apa hubungannya aturan itu dengan nama Tuhan? Mari kita undur di dalam kitab Imamat pasal 22. Imamat pasal 22. Ayatnya yang ke-9. Imamat 22 ayatnya yang ke-9. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya. Karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Perhatikan ini. Aturan itu adalah kewajiban. Ini penjelasan Alkitab itu. Aturan itu adalah kewajiban kita dan itu kudus. Kata firman Tuhan, kalau kita melanggar aturan itu, kita melanggar kewajiban itu, nama Tuhan yang kudus kita coreng. Konsekuensinya Tuhan membela namanya, kita harus binasa. Lihat itu. Coba bandingkan juga, hubungkan dengan ayat 32 dari Imamat 22 tadi. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ini penting kita tahu. Mengapa James menguduskan Sabat? Mengapa James, saudara, saya, kita umat Tuhan menuruti 10 hukum? Apa alasannya? Jangan pernah berpikir supaya saudara masuk surga, salah total itu. Tuhan tidak pernah menghendaki demikian. Aturan itu diberikan supaya nama Tuhan dimuliakan. Tugas kita kewajiban kita menjaga kekudusan namanya. Kalau saudara mencintai Tuhan, hiduplah sesuai dengan ketetapannya. Itu cara kita menjaga nama Tuhan. Bisa dapat di sini. Karena nama Tuhan itu kudus katanya di ayat 32 tadi. Nama itu yang menguduskan kamu. Bukan perbuatanmu. Ingat ini. Bukan perbuatan penurutan kita yang menguduskan kita, tetapi karena kita menjaga kewajiban kita kepada Tuhan, menjaga ketetapan-ketetapan, karena ketetapan itu adalah bagian dari namanya, karakternya. Alkitab kalau bicara nama itu karakter. Dan nama itu yang menguduskan kita. Jadi caranya kita jaga namanya, supaya secara otomatis kita dikuduskan. Bagaimana cara jaga namanya? Hidupkan ketetapan-ketetapannya. Aturan itu dapat memerdekakan kita. Kalau saudara menyebut dirimu seorang Kristen, apa arti Kristen? Pengikut Kristus. Tapi hidupmu mencerminkan karakter setan. Engkau mempermalukan Tuhan. Bagaimana kita mau klaim kita kudus? Tidak bisa. Jadi tugas tanggung jawab kita sebagai orang Kristen adalah menjaga nama Kristus. Amin. Bagaimana cara menjaga nama Kristus? Mengikuti segala kewajiban yang sudah Dia turunkan. Jadi saudara,
kita ikut aturan, kita hidup beraturan, berdisiplin. Bukan supaya kita dapat diselamatkan. Tapi ingat satu hal, semua itu kita lakukan oleh karena nama Yesus. Hanya satu orang yang tidak dapat menjaga nama itu. Kalau orang itu tidak pernah mencintai Yesus. Sekali lagi, hanya satu orang yang tidak dapat melakukan kewajiban itu. Kalau orang itu tidak pernah mencintai Yesus. Pernyataan kita mengasihi Allah dengan bukti atas penurutan kita terhadap kewajiban-kewajiban itu. Dan secara otomatis, pekerjaan kekudusan itu menjadi bagian kita. Karena itu yang firman katakan tadi. Secara otomatis kita dikuduskan oleh ketetapan-ketetapan itu. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kita. Sebagai orang Kristen sejati, hidupkanlah hubunganmu dengan Tuhan sebagai Kristus yang engkau akui sebagai juru selamatmu, yang engkau cintai, dan hanya bagi Dia kita hidup di atas dunia ini. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih atas firman yang begitu indah yang telah dibawakan. Dan untuk menutup seluruh rangkaian ibadah pada Sabat ini, mari kita buka lagu Sunnah Isi Lengkap nomor 200. Berilah padaku Alkitab yang suci. Jemaat yang undang berdiri. Ya Bapa, pimpinlah kami umat-Mu
berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu. Tuntunlah kami untuk menghidupkan kebenaran-kebenaran yang telah Engkau percayakan bagi kami. Sanggupkan kami untuk memuliakan nama-Mu di tengah-tengah hidup kami. Ya Tuhan, ingatlah kami, umat-Mu, yang penuh dengan kelemahan, kelalaian oleh karena keberdosaan kami. Tapi biarlah janji